time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja di sini saya akan membuat sebuah video yaitu mengenai tugas mata kuliah psikologi sosial untuk ujian akhir semester. Yaitu di sini saya akan membawakan temanya yang sangat menarik, yaitu perspektif psikologi sosial terhadap kesehatan mental. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Next, yang poin pertama yaitu ada faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan mental. Kesehatan mental individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis dan psikologis, tetapi juga sangat erat terkait dengan faktor sosial yang melingkupinya. Dukungan sosial merupakan salah satu aspek terpenting di mana individu yang memperoleh perhatian, kasih sayang, serta bantuan dari keluarga, bahkan teman maupun komunitas akan lebih mampu menghadapi tekanan hidup dan memiliki resiliensi yang lebih tinggi dalam mengatasi stres sehari-hari. Jadi kesehatan mental orang nggak cuma tergantung badan atau pikiran pribadi, tapi lingkungan sosialnya juga peran utama besar. Misalnya dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas bikin orang lebih kuat menghadapi stres harian. Soalnya mereka mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan bantuan nyata. Sebaliknya, jika sendirian atau terisolasi, resiko depresi dan cemas jadi lebih tinggi. Next, selanjutnya ada hubungan psikologi sosial dan kesehatan mental. Yang pertama, kesehatan mental seorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh kondisi sosial di sekitarnya. Dukungan sosial dari keluarga, teman, maupun komunitas sangat berperan penting dalam menjaga kestabilan emosi, karena individu yang merasa didukung cenderung lebih tangguh menghadapi stres. Dan yang kedua sebaliknya, isolasi sosial atau kurangnya dukungan justru meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Status sosial, ekonomi juga berpengaruh, di mana keterbatasan ekonomi, pekerjaan yang tidak stabil, serta rendahnya tingkat pendidikan dapat membatasi akses terhadap layanan kesehatan mental. Dan yang ketiga, selain itu, stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan psikologis seringkali memperburuk kondisi mereka karena menimbulkan rasa malu dan enggan mencari sebuah pertolongan. Jadi status ekonomi sosial juga ikut campur. Kalau miskin, kerja gak stabil, atau pendidikannya rendah, susah akses bantuan kesehatan mental. Stigma dan diskriminasi malah bikin tambah parah, karena orang malu cari tolong dan kondisinya ini malah makin memburuk. Next, selanjutnya ada peran dukungan sosial dalam meningkatkan resiliensi dan mengurangi stres psikologis. Dukungan sosial memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk resiliensi pada individu yang menikah dan yang belum memiliki seorang anak. Pasangan yang menghadapi kondisi ini kerap dibebani oleh tekanan psikologis, baik yang bersumber dari dalam diri seperti rasa cemas, sedih, stres, hingga perasaan tidak berharga, maupun yang dari luar diri seperti tuntutan keluarga dan ekspektasi budaya. Jadi dukungan sosial itu kayak pelindung buat resiliensi, terutama buat pasangan yang sudah nikah dan yang belum punya anak. Mereka sering stres dari dalam diri itu, misalnya cemas, sedih, merasa tidak berguna, atau dari luar tekanan keluarga budaya pengen cepat punya keturunan. Dengan bantuan sosial, mereka ini lebih mudah bangkit dan mengurangi stres secara psikologis.
Next, selanjutnya yaitu ada stigma sosial terhadap gangguan mental terbentuk menurut perspektif psikologi sosial. Stigma sosial terhadap gangguan mental merupakan fenomena kompleks yang terbentuk melalui dinamika interaksi sosial, konstruksi budaya, serta pengaruh norma yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks psikologi sosial, stigma tidak sekedar label negatif, tetapi merupakan hasil dari proses sosial yang melibatkan stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Individu dengan gangguan mental seringkali dilekatkan pada stereotip tertentu, seperti dianggap berbahaya, tidak dapat pulih, bahkan identik dengan orang gila. Stereotip tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibentuk melalui narasi budaya, pengalaman kolektif, serta media massa yang kerap menggambarkan penderita gangguan jiwa secara negatif. Jadi, stigma soal gangguan mental ini muncul dari interaksi sosial budaya dan norma masyarakat. Orang sering mengecap penderita sebagai gila itu berbahaya atau nggak bisa sembuh. Stereotip gara-gara dari media atau cerita di sekitarnya. Ini itu proses sosial yang membuat prasangka dan diskriminasi itu semakin lebih menyebar. Next, selanjutnya yaitu pembahasan poin terakhir. Nah, di sini ada implikasi teori-teori psikologi sosial, atribusi konformitas, identitas sosial dalam memahami dinamika kesehatan mental di masyarakat. Pemahaman terhadap dinamika kesehatan mental di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kontribusi teori-teori psikologi sosial, khususnya teori atribusi konformitas dan identitas sosial. Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab perilaku orang lain termasuk penderita gangguan mental dalam konteks masyarakat Indonesia. Misalnya gangguan mental seringkali distribusikan secara internal sebagai kelemahan pribadi, kurangnya kemampuan mengendalikan diri, atau bahkan dianggap sebagai akibat kurangnya religiusitas sehingga melahirkan pandangan menyalahkan korban. Jadi di sini tuh maksudnya teori atribusi ini ngejelasin mengapa sih orang suka nyalahin penderita mental dari dalam diri mereka sendiri, kayak kurang kuat mental atau kurang beragama di masyarakat Indonesia. Teori konformitas dan identitas sosial menunjukkan bagaimana norma kelompok itu membuat orang ikut-ikutan ngestigma. Intinya perspektif ini membantu ngerti dinamika kesehatan mental yang ada di masyarakat. Jadi kesimpulan dari materi secara keseluruhan, dukungan sosial itu kunci protektif lawan masalah mental, sementara tidak bisa dipicu gangguan emosionalnya. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan pengetahuan bagi kalian semua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.